Kita melanjutkan pelajaran kita di Injil Yohanes pasal 10. Di sini pasal 10 ayat 11 sampai 18. Tetapi lebih dahulu kita melihat sekali lagi ringkasan dari pasal 10 ayat 1 sampai 21. Dalam keenam ayat yang pertama, Tuhan Yesus adalah gembala. Dalam ayat 7 sampai 10, Tuhan Yesus mengkiaskan dirinya sebagai pintu. Dan di dalam ayat-ayat kita, 11 sampai 18, Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Kemudian terakhir, pasal 10 ayat 19 sampai 21, kita melihat kedua tanggapan dari kata-kata Tuhan Yesus. Ada yang menerima, ada yang menolak. Ya, di dalam bagian ini, Tuhan Yesus kembali kepada kiasan yang semula, gembala, dan sekali lagi pemimpin-pemimpin yang jahat diceritakan. Tetapi lebih dari itu, terutama di sini, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus diceritakan. Pasal 10 ayat 11. Akulah, di situ ego emi, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tadi dia menjanjikan hidup pada domba-domba dan kehidupan yang berkelimpahan bagi mereka yang mengikuti dia, percaya dan mengikuti dia. Di sini di dalam ayat ini kita melihat bagaimana caranya dia dapat memberikan hidup kepada orang lain dengan memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dengan demikian, dia dapat menyediakan, memberikan hidup pada orang lain. Di dalam bagian ini, Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Ya, kiasan ini dipakai di dalam ayat 2, tetapi di sini di ayat 11 ada pernyataan yang cukup jelas. Dia tidak seperti gembala-gembala yang bodoh di dalam Zakaria 11 ayat 15 sampai 17. Dia tidak seperti pemimpin-pemimpin Israel yang diceritakan di dalam Yohanes pasal 8 dan 9. Dia baik, begitu baik sehingga dia menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Ya, Tuhan Yesus tidak hanya rela, tetapi dengan sengaja dia menyerahkan nyawanya bagi domba-domba itu. Kematian gembala yang baik, ya itu terjadi dengan sengaja. Demikianlah maksud dan tujuannya. Dan itulah sesuai dengan sifatnya. Pasal 10 ayat 12. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika ia melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ya, ada orang upahan diangkat untuk menggembalakan domba, tetapi ya, jika ada bahaya mengancam mereka dan juga domba-domba yang dipercayakan kepada mereka, mereka lari. Mereka hanya memikirkan upah uang dan tidak mengutamakan kepentingan domba. Ya, mungkin mereka melaksanakan pekerjaan mereka dengan baik, tetapi jika ada bahaya, ya, mereka tidak rela. Morris menceritakan mengenai Mishnah dan apa Mishnah berkata mengenai orang upahan yang menjaga domba. Mishnah itu kumpulan ajaran rabi-rabi Israel. Sulit ditentukan tanggal-tanggal pada perkataan-perkataan di dalam Mishnah itu. Tetapi kemungkinan besar Mishnah itu menceritakan kata-kata rabi-rabi Israel ya juga pada zaman Yohanes ini. Dan menurut Mishnah, seorang upahan yang menjaga domba, dia harus tetap jaga domba-domba jika seekor serigala datang. Tetapi lebih dari satu serigala datang, dia boleh lari dan dia boleh meninggalkan
domba-domba itu dimakan oleh serigala-serigala itu. Demikian ajaran Mishnah mengenai hal yang sama itu. Pasal 10 ayat 13, seorang upahan lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa, ya, seorang upahan seperti itu dia akan lari. Karena sebagai orang upahan, dia hanya memikirkan upah, uang. Orang seperti itu tidak mengasihi domba. Demikian juga ada pemimpin-pemimpin agama yang melaksanakan tugas-tugas mereka karena upah, karena uang, tidak karena mereka mengasihi domba yang dipercayakan kepada mereka. Pasal 10 ayat 14, akulah, egoimi, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan aku dikenal oleh milikku. Sekali lagi, masalah naskah di sini, kebanyakan naskah berkata, dan aku dikenal oleh milikku, seperti tadi di dalam terjemahan. Ada naskah yang lama yang berkata, dan milik kepunyaanku mengenal aku, dan bukan tidak memakai kata, dan aku dikenal oleh milikku. Tuhan Yesus, dia tidak seperti upahan, orang upahan itu. Dia tidak melayani karena uang, karena upah. Dia melayani karena dia mengenal domba-domba itu. Dan domba-domba itu, mereka mengenal dia. Pasal 10 ayat 15. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Hubungan yang diceritakan di dalam ayat 14 tadi luar biasa. Hubungan antara Allah Bapa dan Anak dicerminkan di dalam hubungan antara gembala yang baik dan dombanya. Dia akan mati di kayu salib untuk menyediakan hidup ilahi bagi mereka, bagi kita. Pasal 10 ayat 16, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ya, Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, dia memiliki domba-domba yang lain yang bukan dari kandang ini, yang harus juga dipanggil. Di dalam pasal 10 ayat 1-5, gembala memanggil domba dari kandang domba, dan di situ kandang domba rupanya merujuk pada orang percaya dari umat Israel. Tetapi selain domba-domba itu, orang Yahudi yang akan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ada juga domba yang lain, domba-domba yang lain, yang harus juga digembalakan. Di sini secara kiasan, Tuhan Yesus menceritakan mengenai orang bukan Yahudi yang akan percaya kepada dia. Sama seperti domba dari kandang domba Israel, orang bukan Yahudi akan juga percaya mendengar suaranya. Ya, kalimat ini diucapkan jauh sebelum Rasul Paulus menulis surat-suratnya, meringkaskan ajaran Rasul Paulus mengenai kesatuan tubuh Kristus, walaupun ada perbedaan dalam masalah bangsa dan juga karunia rohani. Dari segi hubungan kita dengan Tuhan Yesus, tidak ada perbedaan. Dari segi status di dalam gereja, ras tidak boleh dipertimbangkan. Yahudi bukan Yahudi, hitam atau putih, suku ini atau suku itu. Hal-hal seperti ini tidak boleh dipertimbangkan. Kesatuan ini ditegaskan dengan pernyataan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala.
Kesatuan gereja juga ditekankan di dalam beberapa ayat ditulis oleh Rasul Paulus. Misalnya 1 Korintus pasal 12, Galatia pasal 3 ayat 28, Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22, juga Efesus pasal 4 ayat 3 sampai 6. Ya, lihatlah juga Injil Yohanes pasal 11 ayat 51 dan 52. Ayat-ayat ini juga menceritakan secara tidak langsung mengenai amanat agung. Mengenai amanat agung di Injil Yohanes, kita juga dapat melihat pasal 4 ayat 42 dan juga pasal 12 ayat 20 sampai 26. Pasal 10 ayat 17. Bapa mengasihi aku. Ini kata agapao. Oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Bapa mengasihi aku dengan kasih agape. Oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Dalam ayat 14-15, hubungan antara gembala yang baik dan dombanya dikaitkan pada hubungan antara Allah Bapa dan anak. Tetapi dalam ayat ini, hubungan kasih antara Allah Bapa dan anak diceritakan lebih lanjut dan dikaitkan pada ketaatan dari anak Allah. Sebenarnya pernyataan ini mungkin rasanya agak aneh bagi kita. Kita berpikir dan sering dikatakan, saya kira, bahwa kasih Allah terhadap anak adalah kasih yang tanpa syarat. Tetapi di sini kita melihat kata kasih, agapao, dan kata oleh karena. Maka paling tidak sebagian dari kasih Allah terhadap anak bersyarat. Syaratnya apa? Syaratnya Tuhan Yesus pergi ke salib dan Tuhan Yesus disalibkan. Ini dapat dibandingkan dengan surat Filipi pasal 2 ayat 8 dan 9. Di situ kita melihat bahwa karena dia taat, bahkan sampai bahkan maut di kayu salib, Allah Bapa mengangkat dia, mempermuliakan dia, dan memberikan kepadanya nama di atas segala nama. Ketaatan dia yang diutus pada perintah Allah Bapa merupakan tema besar di Injil Yohanes. Dan jika kita memahami apa artinya sama seperti Bapa mengutus aku juga mengutus kamu. Jika kita mulai memahami pernyataan itu, ketaatan Tuhan Yesus pada Allah Bapa menjadi lebih penting bagi kita secara pribadi juga. Di dalam ayat ini, kebangkitan Tuhan Yesus adalah tujuan dari kematiannya. Dia menyerahkan nyawanya untuk mengangkat nyawa itu kembali. Dengan mati di kayu salib, dia tidak dikalahkan. Malah kematiannya di kayu salib merupakan sebagian dari kemenangan Tuhan Yesus Kristus. Pasal 10 ayat 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya, dan aku berkuasa mengambilnya kembali. Itulah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku. Dia berbicara terang-terangan mengenai pengorbanan yang akan dia laksanakan. Dia menyatakan sangat jelas bahwa dengan sengaja dia akan mati di kayu salib. Ini perintah dari Allah Bapa. Dengan sengaja dia akan mati, dan dengan sengaja dia akan bangkit dari kuburan.
Tidak ada yang mengalahkan Tuhan Yesus Kristus. Dia menyatakan ini sebelumnya supaya mereka kuat dalam iman. Hak untuk melaksanakan ini menurut perintah yang telah dia terima dari Allah Bapa. Paham yang sama juga nyata di dalam doa yang dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 27 dan 28. Di situ dijelaskan bahwa karya orang jahat dipergunakan oleh Allah untuk melaksanakan apa yang telah ditentukan Allah untuk terjadi. Walaupun di dalam ayat ini Tuhan Yesus berbicara mengenai kuasanya untuk bangkit dari kuburan, pada umumnya di dalam Perjanjian Baru dicatat bahwa dia dibangkitkan oleh kuasa Allah Bapa. Lihatlah misalnya 1 Korintus pasal 6 ayat 14, juga 1 Korintus pasal 15 ayat 15. Ya, ajaran itu sesuai dengan ajaran ini oleh karena dia berkata bahwa dia menerima ini dari Allah Bapa. Kita melihat di sini bahwa seolah-olah Rasul Yohanes menjaga kemahakuasaan Tuhan Yesus Kristus. Rasul Yohanes menolong, dan Tuhan Yesus menolong kita untuk memahami bahwa walaupun salib Tuhan Yesus itu, luar biasa itu, tetapi Tuhan Yesus, dia tidak dikalahkan di situ. Secara ringkas, jauh berbeda dari sikap gembala-gembala yang hanya kerja karena upah, hanya mengutamakan kepentingan mereka sendiri. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik dan dia akan menyerahkan dengan sengaja, menyerahkan hidupnya, nyawanya bagi domba-dombanya. Dia akan mati, dia akan bangkit.